Bella Bonita pamer model rambut baru. Kelihatannya sepele. Mungkin bosen dengan model lamanya. Ingin penyegaran, ingin penampilan berbeda. Namun sialnya, warganet langsung riuh. Kok bisa? Soalnya model yang dipilihnya persis dengan model rambut kebanggaan Happy Asmara. Ini hanya kebetulan? Apa disengaja ya? Penggemar Happy Asmara terpancing, menilai Bella Bonita sengaja ingin saingi Happy. Langkah Bella pun dituding memancing api seteru, membuka luka masa lalu. Kita semua tahu, sebelum jadi suami Bella Bonita, Denny Caknan nyaris menikah dengan Happy Asmara. Aku konsisten berponi karena menurut aku poni itu adalah ciri khas aku gitu dari dulu. Kan sempat kalau panjang dan poni aku tuh kayak 3 hari sekali dia harus ngekat terus gitu, ngepotong karena dia panjangnya tuh cepet banget rambut aku gitu. Iya, jadi kalau suami alhamdulillah beliau selalu mengatakan aku cantik apapun dandanannya begitu. Untung Happy tidak terpancing dan langsung pamerkan besar cinta suami padanya. Tetapi rambut baru Bella Bonita sudah terlanjur juga menuai pro kontra. Netizen pencinta Happy Asmara nggak terima. Istri Denny Caknan ini ngekor model rambut idolanya. Sementara pecinta Bella Bonita mengklaim idolanya lebih oke dibanding Happy Asmara. Bener kan? Jadi panas lagi. Fokusnya karena nyanyi, kita fokus jadi musisi, jadi biar lebih enak membuat lagu di rumah juga. Fokus konser dan bernyanyi di Ayo kita berkarya yuk apa. Alhamdulillah ya Allah, aku masih dikelilingi oleh orang-orang baik dan aku masih berjumpa dengan orang-orang yang tulus gitu. Setelah beberapa hari mendekam di tahanan Polres Jakarta Barat, usai terciduk konsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi. Usaha dan perjuangan orang tua dan keluarga Onat yang berhari-hari mondar-mandir agar putranya jalani rehabilitasi atas rekomendasi BNNP. Selasa kemarin dikabulkan pihak kepolisian. Onat pagi kemarin dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Jakarta Selatan untuk menjalani proses penyembuhan. Teman-teman juga pengen dukung Om Deddy, Habib. Thank you, salam buat semua, sorry banget ya bilangin thank you. Thank you. Ini kami menyampaikan update terkait perkara public figure yang menyalahgunakan narkoba inisial OL, yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen. Dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan, sekitar Jakarta Selatan ya. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan. Meski Onat resmi diputuskan rehabilitasi, tapi sejak kapan Onat konsumsi narkoba masih jadi misteri. Pihak kepolisian masih tak mau membocorkan karena alasan masih proses penyelidikan. Yang pasti sejak berkarir di industri musik bersama band Killing Me Inside, Onat blak-blakan konsumsi narkoba tapi tobat karena takut bikin malu jika tertangkap. Kembali terjerembab di dunia hitam narkotika. Akankah Onat sepenuhnya bisa merdeka dan tobat dari narkoba? Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Ya, karena dinilai hanya pemakai, nasib Onat tak berlanjut. Kendati hanya direhabilitasi gara-gara narkoba, Onat benar-benar bikin istri dan anaknya nestapa. Bayangkan, selain gara-gara ulah suami, Baby Priscilia harus semalaman mendekam di balik jeruji. Selama 3 bulan ke depan, ia harus rela mengurus kedua anaknya seorang diri. Bahkan kabarnya selama Onat direhabilitasi, Baby harus siap siaga mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga. Pada saat ditangkap kan bersama istrinya, apakah istrinya tahu bahwa si suaminya ini memakai narkoba atau membawa narkoba? Pada saat itu tidak tahu. Makanya sholat 5 waktu, jadi jauh dari narkoba insya Allah. Yang menarik nestapa yang dialami Baby gara-gara suami konsumsi narkoba, entah kebetulan atau sudah punya firasat buruk. Jauh sebelum Onat terciduk narkoba,
Baby dan suami diam-diam sudah serius mempersiapkan kemungkinan terburuk jika suatu saat harus hidup tanpa suami dan mengurus anak sendiri. Setelah beberapa hari mendekam di tahanan Polres Jakarta Barat, usai terciduk konsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi. Usaha dan perjuangan orang tua dan keluarga Onat yang berhari-hari mondar-mandir agar putranya jalani rehabilitasi atas rekomendasi BNNP. Selasa kemarin dikabulkan pihak kepolisian. Onat pagi kemarin dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Jakarta Selatan untuk menjalani proses penyembuhan. Teman-teman juga pengen dukung Om Deddy, Habib. Thank you, salam buat semua. Sorry banget ya bilangin thank you. Thank you. Ini kami menyampaikan update terkait perkara public figure yang menyalahgunakan narkoba inisial OL, yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan, sekitar Jakarta Selatan ya. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan. Meski Onat resmi diputuskan rehabilitasi, tapi sejak kapan Onat konsumsi narkoba masih jadi misteri. Pihak kepolisian masih tak mau membocorkan karena alasan masih proses penyelidikan. Yang pasti sejak berkarir di industri musik bersama band Killing Me Inside, Onat blak-blakan konsumsi narkoba tapi tobat karena takut bikin malu jika tertangkap. Kembali terjerembab di dunia hitam narkotika. Akankah Onat sepenuhnya bisa merdeka dan tobat dari narkoba? Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Inara Rusli disebut-sebut bakal melepas status jandanya, segera menikah dalam waktu dekat ini. Kabar ini mencuat setelah Inara benar-benar mengurangi kegiatan keartisan, lebih banyak ikut kajian dan mengurus buah hati. Dikonfirmasi secara eksklusif, mantan istri Virgon Tambunan ini tak mengelak. Inara bahkan memberi sinyal untuk mempercepat kepelaminan. Bismillah, doain aja. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras. Diyakinkan sang calon menikah sebagai ibadah. Sepertinya ini juga sinyal kalau calon adalah cukup paham agama. Mungkinkah jadi juga dengan Ustadz Hendra Zain, Ustadz muda yang juga pebisnis yang pernah jadi pembimbing Inara saat umroh. Ustadz yang juga sudah disambut oleh anak-anak Inara. Inara masih mencoba berteka-teki ketika dicecar. Tapi yang jelas kepribadian pria inilah membuatnya yakin melangkah menikah lagi. Meski belum menentukan tanggal pasti, ibu 3 anak ini berharap rencana pernikahannya berjalan lancar. Aku ngerasa ada kesamaan visi misi, ada kesamaan pola pikir. Soal persiapan pernikahan, Inara mengaku tidak ingin membuat acara yang ramai. Baginya, pernikahan kali ini bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk ibadah dan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Meski hubungan mereka sudah cukup dekat, Inara mengaku belum berbicara banyak kepada keluarga maupun anak-anaknya.